Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caroline Cynthia Wibowo dari kelas manajemen 19A dengan NPM 19411058. Di sini saya mendapat tugas untuk mengkritika review film. Saya akan mereview film dari India yang bertema pendidikan dengan judul Tare Zameen Par. Tare Zameen Par merupakan sebuah film yang bertema pendidikan yang berasal dari India yang dirilis pada tanggal 21 Desember 2007, sedangkan DVD-nya dirilis pada tanggal 25 Juli 2008. Dalam bahasa Inggris, film ini memiliki judul Like Star on Earth. Film ini disutradarai dan diproduseri oleh Aamir Khan dan ditulis oleh Amal Gupte. Pemeran dari film ini antara lain Aamir Khan, Darshil Safari, Priyanka Chopra, Vipin Sharma, Sachet Engineer, dan Tanay Chida. Musiknya disusun oleh Sanskar Ehsan Loy. Sinematografinya disusun oleh Setu. Penyunting akhirnya adalah Depa Bhatia, distributor Aamir Khan Production yang memproduksi film India. Lalu ada UTV Home Entertainment yang memproduksi DVD India. Lalu yang terakhir ada The Walt Disney Company yang memproduksi DVD secara internasional. Tanggal rilis 21 Desember 2007 berupa film, tanggal 25 Juli 2008 berupa DVD di India, tanggal 7 April 2009 berupa DVD secara internasional. Durasi film ini adalah 140 menit dan berasal dari negara India, menggunakan bahasa Hindi serta Inggris. Sinopsis film ini adalah Ihsan yang diperankan oleh Darshil Safari merupakan siswa kelas 3 yang payah dalam urusan apapun di sekolahnya. Itu karena dia tidak bisa membaca dan menulis. Dia selalu melihat dunia dengan imajinasinya. Setiap pelajaran mendapat nilai jelek yang membuat guru-guru geram. Terlebih lagi, dia sering membolos sekolah. Ihsan dicap sebagai anak pemalas, nakal, dan manusia yang keterbelakangan mental atau bisa disebut autis. Puncaknya, orang tua Ihsan memindahkannya ke sekolah berasrama. Namun di sekolah yang disiplin dan tegas tersebut, Ihsan tetap mendapat nilai yang buruk dalam semua mata pelajaran yang membuatnya depresi. Dia juga merasa sedih karena harus tinggal jauh dari keluarganya. Sampai akhirnya ada seorang guru baru bernama Ram Sanskar Nikup yang diperankan oleh Aamir Khan. Guru Ihsan yang bernama Ram Sanskar Nikup melatih Ihsan sedikit demi sedikit dengan cara membaca, menulis, melukis, dan belajar menghitung dengan cara naik turun tangga. Hingga akhirnya Ihsan bisa seperti anak-anak yang lainnya. Ram Sanskar Nikup mengadakan lomba melukis yang diikuti oleh semua siswa-siswi dan guru-guru. Tetapi pada saat itu Ihsan menghilang dan Ram Sanskar Nikup mencari Ihsan. Ram Sanskar Nikup menanyakan ke sahabat Ihsan yang bernama Rajan Damodaran, tetapi dia tidak tahu di mana Ihsan berada. Setelah itu, Ihsan datang untuk mengikuti lomba. Kemudian Ihsan melukis dengan imajinasinya yang tinggi. Setelah juri menilai, ternyata lukisan Ihsanlah yang terbaik, dan Ihsanlah yang menjadi pemenangnya. Kemudian diberikanlah piala tersebut kepada Ihsan setelah perlombaan selesai, dan orang tuanya menjemputnya. Keluarganya tidak menyangka bahwa Ihsan dapat seperti anak-anak yang lainnya, dan pada akhirnya Ihsan menjadi anak yang pintar dan cerdas. Dari melihat film ini, saya bisa menyimpulkan bahwa gangguan disleksia tidak bersifat permanen karena disleksia dapat disembuhkan dengan memberi perhatian yang lebih, memberikan kasih sayang, menumbuhkan rasa percaya diri, dan anak diajarkan dengan cara atau metode yang sesuai dengan yang dibutuhkan anak disleksia. Pesan yang saya dapat dari film ini adalah yang pertama, jangan memandang kepintaran atau kecerdasan seorang anak dari kalistung, yaitu baca, tulis, dan hitung. Karena masih banyak lagi jenis kecerdasan yang lainnya. Seperti yang di film tadi itu bercerita tentang kecerdasan seorang anak yang memiliki penyakit disleksia. Disleksia itu penyakit keterbelakangan mental tapi tidak permanen. Jadi di film tersebut anak tersebut memang tidak pandai dalam baca, tulis, dan hitung, tetapi dia pandai dalam menggambar. Jadi di sini kita tidak bisa memandang kepintaran seseorang dari segi baca, tulis, dan hitungnya saja. Lalu yang kedua, terimalah kondisi anak bila mengalami disleksia ataupun anak yang tergolong ABK, anak berkebutuhan khusus yang lain. Lalu yang ketiga, berilah perhatian kepada anak yang mengalami disleksia ataupun anak yang tergolong ABK. Yang terakhir, membawa suasana belajar anak ke dalam suasana bermain, karena dunia anak adalah dunia bermain. Kesan yang bisa saya dapat setelah menonton film ini, yang pertama, saya mendapat pelajaran yang baru untuk memahami dunia anak-anak. Lalu yang kedua, film ini dikemas sangat apik sehingga mudah untuk dipahami maksud dan tujuannya. Lalu harapan saya,
Semoga banyak yang menyaksikan film ini karena film ini syarat akan makna yang terkandung di dalamnya. Dan semoga dengan adanya film ini, para orang tua tidak lagi membebani anak usia dini dengan kalistung, yaitu baca tulis hitung. Semoga film ini dapat dipraktikkan apa yang dilakukan oleh Ram bila dia mendapat murid yang disleksia. Jadi harapan saya adalah semoga guru-guru dapat memahami anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus seperti Ihsan. Semoga dengan adanya film ini juga orang-orang yang peduli dengan anak-anak dapat lebih baik memberikan kasih sayang dan rasa perhatiannya. Saya sangat merekomendasikan film ini untuk ditonton karena di film ini memiliki banyak makna yang tersirat. Saya harap setelah nonton film ini semua dapat mengambil nilai positifnya. Sekian tugas mengkritikal review film dari saya. Saya ucapkan terima kasih.